Oke, salam dahsyat, salam hebat, salam Indonesia Jaya. Sahabat guru, sahabat teras, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam channel EDJP pada saat ini. Kita akan bahas tentang nasib guru honorer di seluruh Indonesia. Di media massa saat ini, di media cetak atau media-media yang lain, banyak bertebaran kebangkitan guru, khususnya guru honorer dari Sabang sampai Merauke lewat banyak organisasi baik ketika HMK 35+, CWI ataupun HMASN atau apalah ya, banyak sekali yang jelas organisasinya. Buat saya, semua organisasi perkumpulan apapun namanya itu, komunitas apa yang supaya memperjuangkan nasib guru honor supaya dimanusiakan gitu ya. Jadi guru honor ini supaya dimanusiakan seperti manusia gitu. Jadi tidak masalah mereka berkendaraan apapun, jelas PGRI, SDI, HMK, kalau dulu ada KGH misalnya, Ikatan Guru Honor Seluruh Indonesia, apalah namanya itu, yang jelas semuanya tujuannya sama gitu. Jadi agar guru honor ini dimanusiakan sebagai manusia di Nusantara Indonesia. Karena ini kita dibedakan sendiri gitu ya, guru gajinya besar gitu ya, atau tidak besar. Kita bilang besar itu maksudnya standar UMK, UMR atau UMP begitu ya. Sementara guru itu tidak jelas nasibnya, hanya baru-baru ini yang mulai dapat perhatian lah gitu ya. Tidak ada PSU, mulai apa gitu ya. Dulu ada kebijakan, ada bantuan apapun, guru ini tidak pernah masuk gitu ya, guru honor. Padahal guru honor ini bukan orang kaya gitu ya. Dari gajinya, dari personelnya, pribadinya ya kita tidak bisa berkata seperti itulah. Karena DPR pun ada yang miskin gitu ya, kan walaupun gajinya besar kan begitu ya. Jadi kita tidak sedang berbicara personel atau pribadi, kita sedang berbicara profesi. Jadi profesi seorang guru itu adalah profesi yang sangat mulia baik honorer maupun ASN begitu ya. Tetapi untuk honorer ini profesinya mulia, pekerjaannya mulia gitu ya, jasanya tidak ada tanda jasanya. Sedangkan kalau guru seolah-olah hina menuntut tanda jasa, menuntut penghargaan begitu ya. Jadi guru ini bukan orang yang tidak punya pekerjaan. Guru-guru honor ini sudah bekerja, mereka hanya menuntut penghargaan. Ada yang malu, mungkin beberapa guru ini kalau dibilang menuntut penghargaan, menurut saya nggak usah malunya gitu ya. Karena jenderal ataupun militer begitu ya, kepolisian, kedokteran, setiap mereka berjasa atau berkarya, mereka diberi tanda jasa, bintang ya. PNS walaupun guru sekarang ini ada pangkatnya, itu kan tanda jasa sebenarnya begitu ya, penghormatan, penghargaan atas pekerjaan, atas jasa, atas prestasi mereka begitu ya. Artinya ketika guru honor atau guru ini menuntut tanda penghargaan, tanda jasa yang bisa dinikmati mereka untuk makan, untuk hidup di dunia ini, di dunia nyata, yang membeli beras itu ternyata tidak cukup hanya dengan tanpa tanda jasa, kan seperti itu kenyataannya. Jadi ya tidak ada salahnya kita menuntut penghargaan. Guru adalah orang yang sudah bekerja, bukan orang yang tidak punya pekerjaan, dan menuntut penghargaan. Dan ini bukan untuk guru yang saat ini sebenarnya, tapi untuk generasi-generasi berikutnya, supaya nanti ketika mereka menjadi guru, mereka dihargai, dihormati, dan bisa menghidupi keluarganya begitu, supaya lebih hebat lagi ketika mengajar, ketika keluarganya sudah aman. Tapi bagaimana guru mau hebat mengajar ketika dia harus berpikir, nanti keluarga saya, anak istri saya makan apa di rumah, periuknya terguling. Jadi ya di sini juga harus berpikir lah ya para insan
Manusia Indonesia dan juga pemerintah, Mendikbud dan juga Presiden dalam hal ini Bapak Jokowi, mohon berpikir dan pikirkan kami begitu ya. Jadi di media sosial ketika ada guru yang saya sedih sebenarnya ketika ada guru-guru honorer berjuang untuk profesi guru ya, untuk profesi guru yang sudah mengalahirkan banyak profesi ya. Profesi ABRI, tentara, polisi itu dilahirkan dari profesi guru. Guru honor tadi salah satunya. Walau bukan hanya ASN, bahkan yang lebih besar guru honor begitu ya, karena jumlahnya banyak begitu, maksud saya lebih banyak jumlahnya guru honor ini. Kalau jasanya sama lah PNS dengan honorer begitu ya, sama-sama guru, sama-sama berjasa, sama-sama melahirkan profesi-profesi yang lain ya, seperti presiden, DPR, MPR, dokter, semua profesi, bahkan profesi guru yang berikutnya junior itu juga guru yang melahirkan gitu ya, yang menciptakan guru gitu ya. Jadi sudah selayaknya guru itu dihargai begitu ya. Namun saya heran, sedih begitu ya, ketika guru berjuang kemudian ada yang nyeletuk, ada yang kritik, ada yang kritisi. Bukan tidak menerima kritik, bukan tidak menerima kritisi, tetapi ketika guru berjuang sedemikian rupa ada yang mencibir begitu ya, dengan nyinyirnya. Guru kan hanya part time gitu ya, guru hanya bekerja paruh waktu, guru hanya bekerja 1-2 jam per hari, atau guru kan bukan guru jangan disamain dengan guru. Kalau guru berat kerjaannya, guru mah cuma segitu-gitu aja gitu ya. Ini pemikiran dangkal begitu ya. Pertama, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan itu hak setiap warga negara. Itu dijamin undang-undang. Ya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan, bagi kemanusiaan. Ini undang-undang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini undang-undang, ini Pancasila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau buruh ada UMK, UMR dan macam-macam, buruh enggak yang honor, walaupun dia honor, ya berarti nggak adil dong. Ini terus katanya guru hanya ini, kalau apa ya nggak usah ngajar gitu ya, jadi buruh aja kalau pengen gaji gede gitu ya. Salah pemikiran seperti itu. Ya syukurlah kalau guru juga disejahterakan ya, nantinya Anda buruh, Anda profesor, Anda dosen, Anda pimpinan perusahaan atau Anda karyawan perusahaan, nanti kan Anda nggak tahu anak-anak Anda, anak cucu Anda, saudara Anda, famili Anda, teman Anda, siapa tahu jadi honorer gitu ya kan. Ketika honorer juga dimuliakan, dimanusiakan sebagai manusia, bukankah Anda juga senang? Begitu ya, harusnya senang aja lah ketika guru sudah dimuliakan, jangan nyinyir begitu ya. Ini saya sedih seperti itu. Saya pribadi sebagai guru honor juga sedih seperti itu ya. Harusnya mendoakanlah supaya pemerintah memperhatikan begitu. Ya banyak yang mendukung, pemerintah daerah, RT RW, tetangga-tetangga, lingkungan saya pribadi, mereka yang bukan guru memang mendukung dan sangat prihatin sekali dengan gaji guru honor dan kehidupan guru honor ini begitu. Jadi tapi ada beberapa yang nyinyir. Saya cuma mau kasih paradigma, saya mau kasih edukasi. Pertama, guru ini bukan orang nganggur, jadi kalau guru menuntut penghargaan itu wajar. Loh, tapi guru kan pahlawan tanpa tanda jasa, itu bukan guru yang memberikan cap predikat bahwa guru itu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sebenarnya guru butuh jasa kok. Guru nggak bisa belanja, guru nggak bisa makan, guru nggak bisa memenuhi kehidupan sehari-hari hanya dengan tanpa tanda jasa tadi. Nah, kalau guru salah menuntut tanda jasa, guru salah menuntut kelayakan hidup, guru salah menuntut penghargaan, lalu bagaimana dengan profesi yang lain?
presiden harus dihargai dalam arti gaji yang saya maksud ya, dalam arti penghasilan penghidupan. Presiden harus dihargai. Terus DPR harus dihargai. Orang-orang militer, polisi, ABRI, ketika mereka punya jasa tertentu, mereka punya bintang, tanda jasa. ASN sekarang ini, walaupun dia guru, kalau dia sudah tingkat berapa gitu, golongan apa gitu, ada tanda jasanya di sini. Ya menurut saya itu tanda jasa gitu ya, pangkat itu ya. Jadi kalau yang lain boleh menuntut penghargaan atau tanda jasa, masa guru nggak boleh sih gitu ya kan? Buruh pun menuntut kan, kalau serasa gajinya tidak layak atau upahnya tidak layak, tidak cukup, mereka menuntut, mereka demo, sering demo gitu ya. Bahkan ada yang anarki, saya bilang nggak semua, bahkan ada yang anarki, jangan dipelintir-pelintir. Jadi buruh pun menuntut agar UMK-nya dinaikin, UMP-nya dinaikin, UMR-nya dinaikin, kan begitu. Saya sering kok, kakak saya kan kerja di pabrik, dia buruh juga. Jadi saya paham benar. Jadi artinya kita pun mendukung kok seperti itu ya, asal sesuai lah begitu ya. Nah, jadi ketika buruh boleh seperti itu, profesi-profesi yang lain yang dihasilkan oleh profesi guru tadi boleh menuntut tanda jasa, boleh demo, menurut gaji dan macam-macam. Kenapa guru nggak boleh? Seolah-olah hina sekali. Katanya guru hanya part time, sehari itu sejam 2 jam atau beberapa jam lah ngajar gitu ya kan. Setelah itu sudah, jangan samain dengan buruh. Anda salah, pola pikir Anda salah. Secara normal ya, saya nggak menolak kalau nanti ada guru itu yang asal-asal ngajar misalnya, nggak ada. Ya bisa jadi ada, karena buruh pun ada yang nakal, DPR ada yang nakal juga. Mungkin Polri, polisi, dokter, ABRI, dan semua profesi saya katakan pasti ada juga yang nakal, tidak amanah, pasti kan. Tapi kita bicara secara normal. Pastinya guru itu tidak seperti yang Anda pikir kerjanya hanya sejam atau beberapa jam sehari. Guru itu hanya beberapa jam, 1-2 jam sehari atau berapalah gitu ya pekerjaannya, mengajarnya. Tapi tanggung jawabnya 1 semester, bahkan 1 tahun, bahkan sampai mereka lulus, itu tanggung jawab guru, dipahami ya. Terus pekerjaan guru itu nggak hanya selesai di kelas mereka selesai, mereka masih koreksi untuk tugas-tugas yang diberikan tadi, dikoreksi di rumah. Guru harus persiapan untuk besok juga, baca-baca. Ini idealnya kan, normalnya guru kan seperti itu. Kalaupun ada yang enggak, kita nggak sedang bahas satu personal atau satu persatu orang. Saya tadi sudah sebutin bahwa semua profesi ada yang tidak amanah begitu kan, ada yang nakal begitu ya, ada yang tidak sungguh-sungguh. Tapi kita tidak sedang bicara itu. Secara keseluruhan, secara umum, secara normal, guru mempersiapkan segala sesuatunya ketika di rumah. Ketika sudah tidak mengajar, mereka masih mempersiapkan segala sesuatunya. Terus belum lagi kalau ada siswa bermasalah, sakit, izin apa tanpa keterangan, dengan kriminal atau mungkin berprestasi, guru mengikuti mereka. Misalnya lomba kemana, guru mendampingi mereka. Bukan hanya mendampingi, menemani, memberikan kekuatan moral, spirit, semangat, dan juga masukan-masukan ilmu sembari mereka jalan di bus sampai mungkin di hotel ketika mereka ikut lomba. Memberi semangat mental, membangun mental siswa agar berani, memberi dukungan. Ketika mereka kalah, guru juga tetap semangat, nggak apa-apa, kamu sudah hebat, kamu sudah berjuang. Ketika mereka menang, guru mengapresiasi, kamu luar biasa, tingkatkan lagi, semangat lagi. Jadi tugas guru nggak hanya 1 jam 2 jam mengajar tadi. Anda salah. Terus kenapa nggak buruh aja? Ya bayangin, kalau semua orang berpikir seperti itu, ketika Anda demo, para buruh ya, karena ini kebetulan buruh mungkin yang ngomong gitu ya, saya pernah baca di media sosial itu. Ketika seperti itu, ya udah, kenapa kamu nggak ngajar aja gitu ya kan? Kenapa kamu nggak jadi DPR aja? Kenapa jadi buruh, kan begitu? Nasib orang itu kan sendiri-sendiri. Garis orang itu kan memang ada yang jadi guru, ada yang jadi buruh. Jadi yang jadi guru ya udah nggak bisa disalahin ketika mereka menuntut kelayakan hidup.
agar mereka dimanusiakan sebagai manusia. Jangan disalahin gitu loh. Masa ya udah biarin, dukung, kalau nggak mau dukung ya udah diem, nggak usah nyakitin hati guru gitu ya, merendah-rendahkan pekerjaan guru seolah-olah guru itu sangat mudah. Semua pekerjaan tuh nggak ada yang mudah, mau buruh, mau TNI, Polri begitu ya, mau presiden, mau Mendikbud, semua sulit kok begitu ya, kita paham. Cuma Anda bayangin semua pekerjaan itu yang mungkin butuh tenaga ekstra, energi, otak, pikiran dan segala macam, apakah cukup dengan tanpa tanda jasa? Tanpa tanda jasa bisa untuk menghidupi keluarga, untuk membuat kita bergizi, kan enggak gitu ya. Jadi mulailah berpikir yang rasional, yang realistis begitu. Ini untuk Bapak Presiden, Bapak Mendikbud, tolong pikirkan kami, perjuangkan kami, dan juga manusiakan kami guru, khususnya guru honorer usia 35 tahun ke atas, untuk seperti yang lain dimanusiakan seperti manusia yang lain, terutama warga negara Indonesia yang lainnya. Demikian jadi sahabat guru, mudah-mudahan ini membuka pikiran kita. Anda yang selalu menganggap guru itu remeh-temeh begitu ya, meremehkan, nyinyir begitu ya. Guru itu berat, dan semua pekerjaan, saya tidak merendahkan pekerjaan apapun. Semua pekerjaan itu ada sisi beratnya, ada sisi menyenangkannya, dan ada sisi menyebalkannya. Jadi kita saling dukung aja lah. Yang jelas semua profesi harus dihargai, semua profesi harus dihormati begitu ya. Jangan ada yang direndahkan. Kalau hanya guru yang gajinya kecil nggak layak, berarti guru itu direndahkan, dianggap tidak ada, walaupun dia mengadakan segala profesi, dia menciptakan segala profesi, dia melahirkan segala profesi. Jadi coba bayangin ketika guru dianggap honorer ini ya, dianggap tidak ada artinya. Coba 2 bulan aja atau sebulan aja, semua guru honorer ya, dari Sabang sampai Merauke mogok, nggak usah ngajar. 1 bulan aja deh, saya yakin walaupun ada ASN di sana yang jadi guru, saya yakin pendidikan di Nusantara akan lumpuh. Anda mau bukti? Jadi jangan remehkan kami, tolong doakan kami, dukung kami untuk mendapat penghargaan dan dimanusiakan sebagai manusia di Indonesia, dan disamakan perlakuannya dengan pekerjaan dan profesi yang lain, karena pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia itu adalah hak setiap warga negara. Salam dahsyat, salam Indonesia Jaya. Salam GTK HNK 35+, Kepres PNS tanpa tes. Yes, yes, yes.